Dua wisatawan asal Gresik yang tewas tenggelam di kolam renang Hotel Minak Jinggo Glenmore telah dipulangkan ke daerah asalnya. Selain pihak hotel menanggung seluruh biaya rumah sakit dan memulangkan jenazah, pihak keluarga korban juga telah mengikhlaskan dan menyatakan tidak akan menuntut pihak hotel atas peristiwa tersebut. Dua tamu yang tengah menikmati liburan di Banyuwangi dan menginap di Hotel Minak Jinggo Glenmore yang tewas tenggelam di kolam renang telah dipulangkan ke rumah duka di Kabupaten Gresik. Pemulangan dua jenazah berinisial DAH 10 tahun dan MTC 33 tahun ke daerah asalnya menggunakan ambulans dari Rumah Sakit Umum Bakti Husada, Krikilan, Glenmore. Begitu mengetahui dua tamunya mengalami musibah, pihak hotel langsung melarikan ke RSUBH Krikilan. Namun setelah sampai di rumah sakit, kedua korban yang merupakan tante dan keponakan itu dinyatakan telah meninggal dunia. Sebelumnya, pihak hotel telah melakukan komunikasi dengan pihak keluarga korban serta menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa yang menimpa tamu asal Gresik tersebut. Tak hanya itu saja, mereka juga siap menanggung segala biaya akibat insiden tersebut seperti biaya rumah sakit dan juga ambulans. Selanjutnya, kedua korban yang meninggal dunia itu langsung disucikan di RSUBH Krikilan sebelum dibawa pulang menuju Kabupaten Gresik. Fakih Himawan, General Manager Hotel Minak Jinggo mengatakan, atas musibah yang merenggut dua anggota keluarganya dan meninggal dunia saat menjalani liburan akhir tahun di Banyuwangi itu, pihak keluarga korban menyatakan menerima dan tidak akan menuntut secara hukum. Mereka menerima kejadian tersebut dan menganggap sebagai musibah. Bahkan pihak keluarga juga membuat surat penolakan autopsi. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan atas nama manajemen Minak Jinggo Hotel menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi, dan ini tentu amat sangat menyesalkan bagi manajemen kenapa ini harus terjadi ya. Tetapi ya itulah musibah. Namun tentu dengan kejadian ini semoga ini akan menjadi pembelajaran bagi kami untuk bisa lebih konsentrasi dalam rangka penanganan dan pemberian pengawasan di area-area publik yang diperuntukkan untuk tamu. Terkait dengan kronologi yang jelas, pada hari Minggu sekitar jam 9 ya, jam 9 atau jam 9.30 itu di area kolam renang memang banyak pengguna kolam renang, tidak kurang dari 30 sampai 35 pengguna kolam itu ada di area kolam sedang berenang ya. Kemudian korban ini memang termasuk tercatat dalam tamu yang menginap di hotel kami ya, sehingga memang kolam renang adalah bagian dari fasilitas yang diperuntukkan untuk tamu. Sehingga pada saat masuk kolam renang itu juga ya langsung masuk saja, dan biasanya kalau kemudian petugasnya itu pas ada di pintu masuk ditanya dari kamar mana, baru kemudian dipersilahkan untuk ke kolam memakai fasilitas kolam renang. Kemudian sekitar jam 9.30 kebetulan saya sendiri pas ada di luar kota karena mulai hari Jumat malam saya berangkat ke Batu Malang. Sehingga pas kejadian saya selaku penanggung jawab manajemen tidak ada di tempat. Nah, tetapi dengan kejadian itu tentu saya langsung melakukan koordinasi pertama dengan kepolisian, kemudian dengan internal kami untuk bisa melakukan backup dan pendekatan terhadap situasi yang terjadi. Dan pada saat korban itu dinaikkan dari kolam, itu yang menaikkan juga sesama pengguna kolam. Walaupun petugas jaga kami juga ada, memang pada saat terkejadian itu hanya satu orang, itu di sisi utara, sehingga karena di kolam yang utama itu banyak pengguna kolam, sehingga akhirnya dan tidak ada reaksi minta tolong ataupun teriakan apapun, sehingga ya tidak ada gerakan apapun, tidak ada reaksi apapun dari penjaga kolam. Kemudian pada saat korban ini dinaikkan ke tepi, ya dinaikkan dari kolam renang oleh pengguna kolam yang lain, baru kemudian dikoordinasikan dan ada yang teriak, ada yang accident, ada yang tenggelam. Nah disitulah akhirnya kemudian secepatnya
orang-orang kita yang ada di area dekat area itu kemudian lari melakukan pertolongan, memberikan terapi kejut kepada jantungnya, dipompa dan seterusnya terhadap 2 korban itu. Dan karena kemudian di dalam situasi kepanikan, alangkah baiknya kalau kemudian langsung dibawa ke rumah sakit dan secepatnya kita siapkan kendaraan kemudian dibawa ke rumah sakit Gerikilan. Begitu, dan masuk ke IGD, dan kemudian karena ini emergensi langsung diberikan sinyal dari yang mengantarkan bahwa ini emergensi, ini butuh pertolongan cepat. Akhirnya langsung ditangani oleh nakes di rumah sakit sampai kemudian korban dalam penanganan pihak rumah sakit. Kemudian setelah itu situasi berkembang dan kemudian ternyata korban memang tidak tertolong. Akhirnya kami dari manajemen juga melakukan langkah-langkah untuk bagaimana bisa meringankan daripada pihak keluarga korban, ya. Kalau ditanya bagi keluarga korban, tentu betapapun, berapapun, sebesar apapun bentuk dukungan pasti tidak akan pernah bisa meringankan apa yang menjadi kepiluan dan susahnya dari keluarga korban. Namun kami tentu sedikit banyak harus merespon, memberikan satu dukungan, ya. Kemudian saya perintahkan kepada administrasi saya untuk bisa memberikan dukungan kepada keluarga, kemudian koordinasi dengan administrasi rumah sakit untuk proses pemulasaran jenazah sampai kemudian mengantarkan jenazah ke rumah duka di Gresik. Itu kami tanggung semua dengan harapan sedikit bisa memberikan keringanan kepada keluarga korban. Itu yang kronologi yang terjadi dari awal sampai kemudian proses pemulangan jenazah ke rumah duka di Gresik. Gitu. Baik. Jadi begini, keluarga korban pada saat masih agak pagi itu saya hubungi melalui telepon karena memang kebetulan sekali lagi saya ada di luar kota. Jadi sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman pers kalau belum bisa mendapatkan keterangan yang utuh karena memang saya sebagai penanggung jawab tidak sedang ada di tempat, ya. Sehingga teman-teman juga karyawan berkonsentrasi dengan tupoksinya masing-masing. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Kemudian pihak korban pada saat ayah dari korban itu sempat berkoordinasi dengan saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian kami tentu menyesal sekali kenapa ini mesti terjadi dan seterusnya, tapi ayah korban menyampaikan bahwa sangat memahami ini murni kecelakaan, ini musibah, Allah semua yang menentukan tentu, ya. Kemudian setelah itu putus kami hubungan dengan ayah korban karena harus berkonsentrasi pemulasaran karena Mudin yang akan memandikan jenazah sudah datang. Akhirnya beliaunya berkonsentrasi ke situ dulu, dan kemudian daripada koordinasi kami dengan pihak yang berwajib, kemudian juga sudah melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Ini tidak perlu diperpanjangkan, ini kami memahami bahwa ini murni musibah. Kemudian dari pihak keluarga korban juga membuat surat pernyataan di atas meterai bahwa intinya ini murni kecelakaan dan kami tidak akan mempermasalahkan dan tidak akan memperpanjang di kemudian hari, seperti itu. Dan akhirnya ya kami tentu amat sangat menghargai daripada sikap daripada keluarga korban dalam penyikapan terkait dengan permasalahan yang terjadi. Demikian. Nama saya Fakih Himawan, saya selaku General Manager di Minak Jinggo Hotel, dan perlu diketahui bahwa saya di Minak Jinggo ini sejak tahun 2007, ya.
Jadi sampai saat ini sudah kurang lebih sekitar 15 tahunan ya. Selama ini pula juga tidak pernah ada kejadian apapun, apalagi yang sampai mengagetkan atau sampai terjadi tamu meninggal di kamar pun juga tidak pernah, di kolam pun juga tidak pernah. Ini benar-benar mengagetkan kita semua. Tapi tentu ini pasti akan menjadi satu evaluasi bagi kami untuk ke depan. Dan himbauan saya juga kepada teman-teman yang ada di bawah Perhimpunan Hotel dan Restoran ya, di Banyuwangi ini punya anggota yang cukup banyak dan juga punya fasilitas umum berupa kolam renang. Mungkin dengan kejadian ini dan mungkin juga kejadian di tempat-tempat lain yang sudah terjadi, ini semata-mata untuk bisa kita jadikan pelajaran bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.